Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita diambil dari Yunus pasal yang ke-1. Judul renungan kita pada hari ini adalah lari dari panggilan Tuhan. Saya pernah hampir memutuskan lari dari panggilan sebagai hamba Tuhan dengan berhenti kuliah di sekolah tinggi teologi, ujar seorang pendeta muda. Pemikiran itu muncul karena melihat pertikaian dalam gerejanya karena hal sepele. Dia juga pernah menjadi sasaran fitnah rekan salah satu pengurus gereja yang tidak menyukainya. Untunglah seorang hamba Tuhan senior yang dikenalnya mendesaknya agar tetap menyelesaikan kuliah, lantas mengabdi sebagai hamba Tuhan. Nasihat yang lantas diturutinya sampai tiba waktunya ditabiskan sebagai gembala di sebuah gereja lokal. Yunus pernah mengingkari panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak segera pergi karena pada perintah pertama, bahkan sengaja melarikan diri dari hadapan Tuhan. Alhasil, pelariannya nyaris berujung petaka ketika terjadi kapal yang ditumpanginya dihajar badai dan gelombang. Lalu Yunus sendiri dimakan ikan besar setelah dilemparkan ke laut. 3 hari lamanya Yunus tinggal dalam perut ikan. Serangkaian kesusahan yang seharusnya tidak akan dialaminya Yunus seandainya dia menaati panggilan Allah sejak awal. Dalam menjalani panggilan Tuhan, ada kalanya seorang merasa ragu, ingin berhenti atau justru bertekad untuk meninggalkan panggilan itu karena tergoda mengerjakan hal yang lain. Namun sejatinya tak ada kehidupan yang lebih bermakna kecuali kita hidup dalam panggilannya. Sama seperti kehidupan Yunus menjadi bermakna ketika ia menaati panggilan Allah. Kiranya kita dapat menjalani hidup yang bermakna saat menggenapi panggilannya atas kita. Sesungguhnya, penundaan terhadap panggilan Tuhan sama dengan ketidaktaatan. Oke, hari ini kita akan membahas Yunus. Kejadian positif ketika angin badai melanda kehidupan kita. Gitu ya. Oke, mari kita baca Yunus pasal yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian bangunlah pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, dia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan terbaring di situ, lalu tidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu dengan yang lain, "Marilah kita membuang undi, supaya kita mengetahui, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Kemudian mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami, karena siapa kami ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang itu menjadi takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu telah mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin menggelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku dan campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah."
sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nasar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus dan Yunus tinggal di dalam perut ikan. Itu 3 hari 3 malam lamanya. Ini eksposisi ini bagian pertama perintah Tuhan kepada Yunus ya. Jadi perintah Tuhan kepada Yunus apa? Pergi ke kota Niniwe, kota yang besar itu. Nah, hal yang menarik ini gini. Yunus diminta mengunjungi Niniwe dengan tujuan supaya mereka bertobat atas segala kesalahan. Kenapa? Karena Niniwe ini kota besar, kota yang luar biasa, ibu kota. Dibangun oleh Nimrod, kalau nggak salah. Terletak di kota daerah Irak. Ini kota yang sangat-sangat besar. Dan kota besar, kecenderungannya itu adalah bergaya hidup sekularisme. Karena merasa nyaman, enak, berkuasa. Nah, berhati-hatilah kita yang hidup di kota-kota besar karena seringkali cara pandang filsafat hidup kita tanpa kita sadari itu mengarah kepada sekularisme dan hedonisme. Gitu ya. Nah, ada kaitan antara kota besar dan kejahatan dan tidak kriminal di kota Niniwe, yaitu apa? Karena mereka menjauh dari hadapan Tuhan. Mereka melakukan kejahatan, hidup sekarapnya sendiri, pokoknya semaunya sendiri. Karena merasa apa? Merasa besar, kuat, dan luar biasa. Nah, Yunus, itu alasannya Yunus itu tidak mau ke kota Niniwe. Gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis. Tarsis itu ke arah sebelah kiri ini ya. Di Afrika Utara. Gitu. Dia pergi dari Yafo. Yafo itu kota pelabuhan. Dan mendapat di sana sebuah kapal. Dan akan berangkat ke Tarsis. Jadi ke arah sebelah kiri. Dia membayar biaya perjalanannya. Terus bersama-sama dengan kapal itu. Mau ke Tarsis. Diulangi lagi ya. Jauh dari hadapan Tuhan. Karena Tuhan tuh pengen di sini. Tetapi si Yunus pengen ke sana. Nah, saudara perhatikan baik-baik ya. Nah ini ya, ke sini ke Tarsis. Ke Tarsis ini berarti ini Maroko sama Spanyol ya. Daerah sini ya. Daerah-daerah sini ya. Dari jaraknya Niniwe itu 500 miles dari kota Yafo. Tapi jaraknya Tarsis itu 2.500, 5 kali lipat daripada Niniwe. Sudah 5 kali lipat jaraknya, kemudian arahnya berlawanan sekali. Jadi artinya Yunus ini benar-benar tidak mau menjadi nabi yang memberitakan kebenaran untuk orang-orang jahat di Niniwe. Intinya seperti itu. Kenapa kok Yunus menolak perintah Tuhan? Karena di dalam Nahum 3 ayat 1 dikatakan gini ya. Celakalah kota penumpah darah itu. Ini ngomong Niniwe. Seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan, dan tak henti-hentinya penerkaman. Jadi pertanyaannya, haruskah Yunus pergi ke Niniwe sehingga mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan setelah apa yang mereka lakukan terhadap bangsanya? Yaitu sebagai kota penumpah darah. Niniwe by the way adalah ibu kota Asyur. Asyur adalah bangsa yang menyerang Israel Utara. Seperti itu kaitannya. Nah, campur tangan Tuhan di dalam kapal. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Jadi kehendak Tuhan itu tidak ada dilawan, tidak bisa dilawan. Manusia sebagai ciptaan harus tunduk pada pencipta. Yunus harus tunduk kepada Tuhan. Mau ke Niniwe, harus ke Niniwe. Terkadang ada beberapa orang yang tidak mau tunduk kepada kehendak Tuhan dan menganggap dirinya adalah raja, bertindak sakarepnya sendiri. Lupa bahwa dirinya adalah ciptaan dan ada pencipta yang harus dituruti kemauannya. Seringkali manusia tidak sadar terhadap hal demikian. 5. Awak kapal menjadi takut masing-masing berteriak pada Allahnya. Nah, maksudnya begini ya. Mereka itu orang yang percaya pada local God. Jadi Allah yang menguasai pada wilayah tertentu saja. Itu sebabnya mengapa kok ngomong gini.
Kenapa kamu kok tidur begitu nyenyak? Berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita. Jadi mereka tuh percaya Allahnya itu berkuasa di tempat tertentu, dan mereka nggak tahu batas kekuasaannya itu di mana gitu ya toh. Nah, kemungkinan kan lihat orang Yunus ini kan orang asing, bukan orang Tarsis, ya toh. Kan kemungkinan mau ke Tarsis ya itu orang pulang kampung mungkin ya. Jadi mungkin kerja di Israel, kemudian mau pulang ke Tarsis naik kapal, mungkin seperti itu. Nah, ketika dilihat, tuh ini orang asing nih mungkin. Jangan-jangan dewanya lebih berkuasa. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah ciri khas daripada politeisme. Mempercayai banyak dewa, dan dewa-dewa yang dipercaya itu dewa lokal, ada kekuasaannya tertentu. Tidak kepada semua wilayah, gitu ya. Fakta ini undang pertanyaan gini ya. Kalau memang mereka tuh percaya terhadap dewa-dewa tertentu dan kekuasaannya terbatas, mengapa kok tetap percaya sama dewa lokal? Tangkap ya maksudnya ya. Kelihatannya ya ini semacam tradisi yang mereka pegang turun-temurun. Karena kalau orang tradisi terkadang mereka itu jarang mempertanyakannya, jarang mengkritisinya, dan dianggap turun-temurun ya sudah ngikut saja. Kan seperti itu. Tapi di sini kita belajar mengkritisi yaitu kalau memang mereka percaya dewa lokal, kenapa kok mereka tidak mencari dewa yang universal? Nah, dewa yang universal ini yang diperkenalkan oleh Yunus. Mari kita lihat ya. Lalu berkatalah mereka satu dengan lain, marilah kita buang undi. Yunus kelihatannya tidak mau berseru-seru gitu ya, enakan tidur aja gitu ya. Buang undi nih ngarah pada Yunus. Jadi tidak ada suatu kepedulian yang terjadi di dunia ini. Segala sesuatu itu indah pada waktunya, Tuhan yang atur, tidak ada sesuatu yang sifatnya kebetulan. Karena kalau sifatnya kebetulan artinya di luar daripada planning. Kalau di luar daripada planning manusia, iya masuk akal. Tapi di dalam rencana Tuhan, tidak ada planning yang gagal. Ayub 42 ayat 2 dikatakan, rancanganmu tidak ada yang gagal. Jadi seharusnya sudah tertentu di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia, mungkin bisa tidak tertentu. Gitu ya. Sekalipun bahkan untuk suatu kejadian yang kelihatannya untung-untungan, membuang undi ini kan untung-untungan. Itu pun sudah ditetapkan oleh Tuhan. Mari kita lanjut. Berkatalah mereka, beritahukan kepada kami siapa, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Kerjaanmu apa dan bla bla bla. Nah, kemudian jawaban Yunus ini memproklamirkan bahwa Yunus itu percaya terhadap dewa yang universal. Mari kita lihat ya. Saya seorang Ibrani, aku takut akan, Tuhan huruf besar itu Yehova, YHWH. Ini berupa nama Yahweh. Allah yang empunya siapa? Langit, dan telah menjadikan lautan dan daratan. Yunus mengaku percaya pada Yehova yang empunya langit. Artinya yang Allah yang dipercaya oleh Yunus bukan dewa lokal, tapi adalah dewa universal yang kuasanya melebihi daripada dewa lokal. Nah, kemudian yang harus kita teladani dari seorang Yunus itu tidak ngeles ya. Pada waktu orang itu takut, apa yang telah kau perbuat? Ya itu. Terus mereka bertanya, dan Yunus jujur jawab, aku adalah orang yang menjauh dari yang aku percayai tadi itu. Penguasa langit dan bumi itu. Waduh. Itu sebabnya mereka jadi takut ya. Nah, kalau kamu itu menjauh, melawan perintah yang menjadikan langit dan bumi, ya pasti marahlah. Terus bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau ya? Supaya laut itu jadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Karena mereka pikir, loh, ini gara-gara kami bisa mati nih. Terus akan kami apakan kamu itu? Supaya kami ini selamat gitu loh. Jangan mau ngejak mati-mati bareng. Kan gitu kan ya. Nah, ayat 12. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campaklah ke dalam laut, maka lautan menjadi reda. Ini suatu sikap yang bertanggung jawab ya. Jadi adakah daripada kita itu tindakan yang bertanggung jawab, gentleman? Kalau misalnya, oh ini gara-gara aku salah nih, permasalahannya ada di aku, maka aku ngaku, ini gara-gara aku. Jadi berani mengakui kesalahan adalah sikap yang terpuji. Yunus tidak cuek terhadap nasib para awak kapal ahlinya.
bahkan peduli terhadap nyawa mereka. Yunus juga tidak tahu apa yang akan menimanya ketika dia dicampakkan ke laut. Yunus mana tahu setelahnya itu ada ikan besar yang menelannya. Tidak tahu. Yunus tidak ngerti. Tapi yang Yunus tahu adalah, ini gara-gara aku. Dan kalau aku pergi dari kapal, maka yang terjadi adalah apa? Maka orang-orang di dalam kapal akan terselamatkan. Yang Yunus tahu kayak gitu. Kan ada orang yang berbicara gini ya, loh, kalau nanti aku salah, posisiku dalam bahaya, maka yang terjadi adalah aku menyelamatkan diriku sendiri. Karena aku menyelamatkan diri sendiri, maka aku nyalahkan orang lain saja. Jadi cari kambing hitam supaya dirinya selamat. Itu yang terjadi. Nah, mari kita lihat. Lalu berdayunglah orang-orang itu sekuat tenaga membawa kapal itu kembali ke darat. Nah, ini disuruh buang kok malah mendayung sekuat tenaga kembali ke darat karena apa ya? Mungkin ketika mendengar perkataan Yunus itu, mereka mungkin menganggap gini ya, loh, iki lek dilempar no, Yunus tuh pasti mati lah. Mereka kan tak punya rasa kemanusiaan lah pasti. Mereka tidak mau. Yunus itu mati. Maka dari itu mereka mendayung sekuat tenaga kembali ke daratan. Win-win solution kan. Tapi usaha manusia tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Tuhan tetap berkehendak sekalipun Yunus sudah ngaku. Tetap angin ribut itu ada. Padahal kalau kembali ke Yahweh ya, logikanya ya. Justru kan mengarahkan Yunus lebih dekat ke Niniwe. Tapi Tuhan tidak menempuh cara itu. Aneh ya. Kenapa? Jawabannya ini. Ini ayat 14 ini saya sangat senang ya. Menarik ya. Saudara mereka ini sopo? Mereka itu adalah orang-orang yang ada di awak kapal itu. Kepada Yehova, mereka ngomong gini, ya Yahweh, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Janganlah engkau tanggungkan pada kami darah orang yang tak bersalah, sebab engkau, Tuhan, telah berbuat yang engkau kehendaki. Saudara, dari mereka yang awalnya percaya terhadap dewa-dewa lokal, mereka jadi berdoa kepada Yehova, yang adalah penguasa langit dan bumi. Kemudian mereka mengangkat Yunus, mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut pun sungguhan berhenti ngamuk. Jadi ini luar biasa ya. Dari penyembah dewa lokal menjadi penyembah Yehova. Kalau Tuhan biarkan mereka tuh mendayung kembali ke daratan. Seperti yang slide ini ya. Nah ini. Tentu mereka akan berpikir bahwa mereka bisa selamat. Itu karena usaha mereka sendiri dayung. Tapi Tuhan tidak ingin mereka berpikir seperti itu. Tapi dengan cara Yunus dibuang ke laut dan angin reda, itu semakin membuktikan bahwa, oh iya benar yang diomongno Yunus. Ini gara-gara dia tadi kan ngomong, dia tuh percaya pada Yehova. Berarti benar Yehova tuh penguasa langit dan bumi, daratan dan lautan. Sebagai akibatnya, mereka ayat 16 ngomong gini, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Yehova. Lalu mempersembahkan korban sembelian. Tuh, mempersembahkan korban loh bagi Yehova. Serta mengikrarkan nasar. Kemungkinan besar apa? Meninggalkan kepercayaan yang semula, mengikuti Yehova. Karena ini Yehova kuasanya luar biasa. Jadi peristiwa larinya Yunus ke Tarsis, itu bisa menjadikan momentum bagi Tuhan untuk mengadakan kebaktian kebangunan rohani di tengah-tengah laut Mediterania itu. Mempertobatkan para awak kapal untuk menjadi penyembah Yehova. Saudara, lihat, ada hal yang positif di tengah angin badai kehidupanmu. Ini yang saya maksudkan di judul ini. Kalau saudara lihat judul ini ya. Kejadian yang positif ketika angin badai melanda kehidupan kita. Saudara, siapa yang menduga bahwa ada pertobatan, ada kebaktian kebangunan rohani ketika Yunus itu melawan Tuhan? Siapa yang menduga? Tidak ada satupun. Tetapi Tuhan membuat pemberontakannya Yunus untuk ke Niniwe itu menjadi keindahan yang luar biasa. Ada orang yang diselamatkan. Luar biasa bukan? Nah, mungkin orang-orang berpikir, nanti Yunusnya gimana tuh? Nah, itu urusan Tuhan. Karena nanti atas penentuan Tuhan ada ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Dan di situ Tuhan berbicara khusus kepada Yunus. Di ayat Yunus pasal yang kedua.
Itu urusannya Tuhan kepada Yunus. Bukan urusan para awak kapal. Jadi masing-masing daripada kita itu punya urusannya sendiri-sendiri. Gak usah bingungi urusan orang lain. Jadi dari sini kita lihat ya. Ada suatu kejadian positif luar biasa indah di tengah badai yang melanda kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.